Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 3. Silakan anak-anak siapkan bukunya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita hafalkan kembali doa setelah mendengar azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang ditegakkan ini, berilah Muhammad kedudukan dan derajat yang tinggi. Berkahilah dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Anak-anak, silakan yang belum mengirimkan setoran hafalan doa setelah mendengar azan, segera dihafalkan dan dikirimkan ke Classroom atau ke WA Buranum. Yang dihafalkan bunyi doanya dan artinya. Buranum tunggu ya. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran 3. Dalam berteman, kamu tidak boleh membeda-bedakan. Kamu juga harus selalu hidup rukun. Dengan demikian akan tercipta kehidupan yang nyaman. Perhatikan gambar ini. Apa yang dilakukan anak pada gambar? Kedua anak ini sedang bersalaman. Kapan biasanya kegiatan itu dilakukan? Nah, biasanya kalau kita bersalaman dengan teman saat bertemu ya, misalnya saat bertemu di jalan, di kelas. Nah, kita bisa mengucapkan salam sambil bersalaman. Yang laki-laki dengan yang laki-laki, yang perempuan dengan yang perempuan. Atau bisa juga saat kita berkenalan dengan orang lain yang belum kita kenal. Atau bisa juga saat kita meminta maaf kepada orang lain karena kita bersalah. Nah, ini kita bisa bersalaman. Menurut kamu, bagaimana sikap yang harus kita lakukan terhadap murid baru? Nah, kalau ini adalah sedang berkenalan mereka ya. Salah satu anak berkenalan karena dia murid baru, kemudian bersalaman dengan temannya. Nah, sikap kita bagaimana terhadap murid yang baru? Kita harus bersikap ramah dan mengajak dia untuk bermain bersama atau belajar bersama. Baik anak-anak, di bawahnya ada sebuah teks, murid baru tidak perlu malu. Nah, ini bisa kita baca ya. Anak-anak bergembira saat istirahat tiba. Masing-masing anak memiliki kegiatan sendiri. Ada anak yang bermain di halaman sekolah, ada anak yang makan dan minum di kantin sekolah. Ada pula anak yang asyik membaca di perpustakaan. Meskipun melakukan kegiatan yang berbeda, anak-anak tetap rukun dan tidak saling mengganggu.
Tapi siapa yang duduk menyendiri di sudut halaman itu ya? Oh, dia adalah Mona, si murid baru. Laras segera mendekati Mona. Laras mengajak Mona bergabung dengan teman yang lain. Mona pun tidak malu-malu lagi. Mona bermain dengan gembira bersama teman-teman barunya. Oke, kita jawab soal di bawahnya. Nomor 1, anak-anak titik-titik saat istirahat tiba. Jawabannya bergembira. 2, ada anak yang membaca di perpustakaan. 3, anak-anak melakukan titik-titik yang berbeda. Jawabannya kegiatan. 4, titik-titik murid baru itu adalah Mona. Jawabannya nama. 5, anak yang titik-titik Mona bermain adalah Laras. Jawabannya mengajak. Silakan anak-anak bisa menulis jawabannya sendiri di sini ya. Oke, sekarang di bawahnya ini ada sebuah dongeng. Judulnya Selalu Ingat Kebaikan Teman. Anak-anak nanti bisa membaca dongeng ini sendiri ya. Kemudian setelah membaca dongeng, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan nomor 1 dan 5 ya. Maaf, Bu Ranum ulangi kembali. Tugas kalian adalah ini ya, menjawab pertanyaan yang A nomor 1 sampai dengan 5 dan yang B hanya bagian yang Bu Ranum beri tanda kotak ini saja. Sebutkan pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah tersebut. Jadi yang ini ceritakan kembali dongeng di atas dengan kata-katamu sendiri, ini tidak usah ya, tapi hanya yang ini saja. Ini nanti anak-anak kerjakan dan dikirimkan ke Classroom ya sebagai nilai tugas Bahasa Indonesia KD 4.8. Bu Ranum ulang kembali, tugas Classroom hari ini mengerjakan soal yang A nomor 1 sampai 5. Kemudian yang B hanya yang bagian bawah ini saja. Sebutkan pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah tersebut. Oke, jelas ya anak-anak ya. Kita lanjutkan halaman 106. Ini masih sama materinya seperti yang kemarin ya, menyatakan bilangan pecahan. Nomor 1 sudah diberi contoh, ini dibagi 2 berarti masing-masing bagian nilainya 1/2 atau setengah. Ini setengah, yang ini juga setengah. Nomor 2 dan selanjutnya anak-anak kerjakan sendiri ya, ditulis sendiri. Nomor 2 ini setiap bagian bernilai 1/3. Karena ini dibagi 3 ya, jadinya nilainya 1/3, 1/3, 1/3. Boleh juga membacanya 1/3. Silahkan anak-anak nulis sendiri. Nomor 3 ini dibagi 2 berarti 1/2 atau setengah. Yang ini juga setengah. Nomor 4 ini dibagi 3 berarti satu bagiannya bernilai 1/3, 1/3, 1/3. Nomor 5 ini dibagi 4 berarti masing-masing bernilai 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nomor 6 sama dengan nomor 5 ya, dibagi 4 berarti masing-masing bagian bernilai 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Oke, gampang ya anak-anak ya.
Nomor 7 ini dibagi 2 berarti nilainya masing-masing setengah, setengah. 8 dibagi 4 berarti masing-masing nilainya seperempat, 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 seperempat. Nomor 9 dibagi 3 berarti masing-masing nilainya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dan nomor 10 dibagi 2 berarti masing-masing nilainya setengah dan setengah. Kita lanjutkan di bawahnya, ini materi SPDP ya. Dongeng selalu ingat kebaikan teman sangat menarik bukan? Apa yang kamu bayangkan terhadap kisah dongeng tersebut? Tahukah kamu jika bayangan atau imajinasi seperti itu bisa diwujudkan dalam bentuk gambar? Gambar di samping contoh gambar imajinasi karya Ino berdasarkan cerita dongeng yang dibacanya. Nah, anak-anak, kalau kemarin kita belajar tentang gambar ekspresif, yaitu gambar yang merupakan ungkapan perasaan kamu yang diungkapkan dalam bentuk gambar, itu namanya gambar ekspresif. Kalau sekarang ini namanya gambar imajinatif atau imajinasi. Gambar ini berasal dari hasil kamu membayangkan sesuatu. Misalnya, Ino ini membayangkan tentang peristiwa yang ada dalam dongeng yang berjudul Selalu Ingat Kebaikan Teman. Nah, Ino membayangkan peristiwanya seperti ini, kemudian digambarkan dalam bentuk gambar atau lukisan. Nah, ini namanya gambar imajinasi. Jadi, gambar imajinasi itu adalah gambar hasil kita membayangkan sesuatu. Yang ini tidak Buranum tugaskan ya anak-anak ya. Tugasnya Classroom itu yang kemarin gambar ekspresif. Bagi anak-anak yang belum mengumpulkan, segera ya digambar dan dikumpulkan. Gambar ekspresif itu tidak harus bentuknya orang ya. Boleh juga gambar-gambar yang lain, misalnya rumah, pemandangan, mainan, buah-buahan, bunga, dan lain-lain. Jadi kalau kamu merasa senang dengan sesuatu, misalnya kamu senang mengamati pemandangan alam di laut misalnya. Nah, kamu bisa menuangkan perasaan senang itu dalam bentuk gambar laut. Nah, seperti itu contohnya ya. Silakan yang belum mengerjakan segera dikerjakan. Oke anak-anak, materi tematik hari ini sudah selesai. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Selalu semangat ya belajar di rumah, mengerjakan tugas dengan senang hati, ikhlas dan disiplin. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah karena kita belajar dengan ikhlas. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan ya. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.